Jadi sekali lagi, kalau kita bisa melewati semua godaan, tantangan, dan kita tidak menghindarinya, maka tantangan tersebut bukan membuat kita menderita, namun justru ketika kita bisa dan mau untuk menghadapi tantangan dan godaan tersebut, maka kita menjadi pribadi yang kuat, iman kita semakin dewasa di dalam Kristus, kita menjadi keluarga Kristen yang kuat, sehingga kita pun bisa juga menghasilkan orang-orang yang kuat di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita harus belajar juga bahwasanya keluarga atau pribadi yang kuat itu pasti akan berdampak. Nah, jadi inilah di mana saja pribadi yang kuat, keluarga yang kuat itu berdampak. Jadi dampak pribadi yang kuat dalam lingkungan masyarakat dan gereja ini akan berdampak di dalam kehidupan pribadi ini akan berdampak di dalam kehidupan mereka. Nah, mereka akan berdampak yang pertama di dalam lingkungan gereja. Ya, menjadi pemuda yang aktif dalam pelayanan gereja. Ingat bahwasanya ketika kalian menjadi remaja yang kuat di dalam iman, eh, so pasti nanti kalian pasti akan lebih cenderung memilih lingkungan yang seperti ini, yaitu di dalam lingkungan gereja, lingkungan persekutuan di mana di sana terdapat kumpulan orang-orang yang setia pada Tuhan, aktif menjadi pemuda-pemuda yang aktif, tidak hanya pelayanan gereja tetapi juga aktif bersekutu di dalam Tuhan, aktif ke gereja, aktif di dalam hal kerohanian. Nah, di dalam gereja juga pribadi yang kuat ini akan berdampak, bisa mengembangkan talenta dan potensi untuk pelayanan. Jadi sekali lagi, setiap kita diberi potensi, setiap kita diberi talenta, masing-masing jumlahnya tidak sama. Kalau kalian pernah baca perumpamaan Yesus tentang talenta, di sana dikatakan ada beberapa orang yang diberikan talenta. Ada yang 6, ada yang 10, ada yang 6, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 2, bahkan ada yang 1. Kenapa berbeda? Karena itu diberikan talenta tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Jadi sekali lagi, setiap kita tidak mungkin bisa dipercayakan sama-sama pegang 5 talenta. Tuhan tahu sebatas kemampuan kita sampai mana. Oleh karena itu, talenta tersebut diberikan menurut kekuatan, menurut kemampuan, dan menurut kesanggupan masing-masing pribadi. Nah, jadi setiap kita ingat, setiap kita sudah diberikan talenta masing-masing, apapun bidangnya itu harus kita kembangkan, yang tujuannya untuk menyatakan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, di sini katakan, di dalam gereja, pribadi tersebut bisa mengembangkan talentanya dan memberikan potensinya untuk pelayanan di dalam gereja. Jadi sekali lagi, kalau kita punya potensi, kita punya talenta, jangan diumpetin ya. Kayak di dalam firman Tuhan itu, ya akhirnya karena dia malas untuk mengerjakan talentanya, dia malas untuk mengolah potensinya, maka yang terjadi adalah hukuman yang dia terima, kerugian yang dia terima. Ingat, kalau kita tidak mengembangkan potensi kita untuk Tuhan, maka kerugian yang akan kita terima. Walaupun kita mengembangkan potensi kita bukan untuk Tuhan, untuk manusia, ya sama-sama berdampak. Tetapi ingat bahwasanya potensi itu diberikan kepada kita oleh Tuhan. Ketika kita diberikan oleh Tuhan, maka kita pun juga harus mengembalikannya kepada Tuhan. Nah, dampak pribadi yang kuat di dalam gereja, orang ini akan total di dalam melayani. Ketika melayani itu motivasinya tulus. Kita melayani secara total, kita melayani dengan sukacita, kita melayani dalam gereja karena memang kecintaan kita akan Tuhan, hormat kita pada Tuhan, takut kita akan Tuhan, dan juga karena kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita total dalam melayani Tuhan. Jadi ingat, kalau kita melayani ya karena ada motivasi lain, ya lebih baik jangan. Kalau saya bilang janganlah melayani. Mungkin kalian ada motivasinya melayani mungkin karena ada yang dikejar, mungkin ada cowok yang ganteng, ada cewek yang cantik. Saya bilang jangan. Atau mungkin karena ada bayarannya, jangan. Saya sarankan jangan. Tetapi ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, biarlah itu hadir, itu timbul dari hati kita. Sungguh-sungguh memang kita mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan.
Nah, kemudian selain berdampak di gereja, pribadi yang kuat juga akan berdampak di tengah-tengah masyarakat. Orang yang kuat, pribadi yang kuat, orang yang hidup kuat di dalam Tuhan akan memandang bahwa lingkungan hidupnya sebagai wadah tepat untuk bertumbuh. Jadi dia melihat lingkungan hidupnya di mana dia berada, dia akan melihat itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, tetap dia tidak akan masuk dalam lingkungan yang salah. Dia tidak sembarangan memilih lingkungan. Karena apa? Dia mengerti. Orang yang sudah mengerti, orang yang sudah kuat, orang yang imannya kuat, dia akan tetap memilih menyeleksi lingkungan yang baik di mana hidupnya bisa bertumbuh. Kemudian di dalam masyarakat, pribadi yang kuat ini juga bisa menjadi pribadi yang berdampak bagi lingkungan. Sikap dan tutur katanya baik, perilakunya baik, dan semuanya baik, sehingga setiap hari dia dirindukan oleh orang-orang lain. Jadi di mana dia berada selalu menjadi uh, apa ya, tetap dicari oleh orang gitu loh. Tetap menjadi pribadi yang dirindukan, orang yang dirindukan. Kalau suatu ketika misalnya kita menjadi orang tersebut, ketika kita tidak ada di dalam lingkungan, maka teman-teman kita akan nanya, si ini mana ya, si Salo mana ya, si Nathan mana ya, wah kok nggak kelihatan. Nah inilah orang yang berdampak seperti ini akan selalu dicari di dalam lingkungannya, dirindukan, dicari bukan karena masalah, tetapi orang ini berdampak baik, tutur katanya baik, sikapnya baik, pemikirannya baik, dan apa yang disumbangkan melalui kehidupannya itu selalu baik dan memberi dampak memberkati orang lain. Nah, kemudian di dalam masyarakat, pribadi yang kuat ini akan menjadi pemuda yang memberi kontribusi besar bagi lingkungan. Sekali lagi, berdampak dan menjadi berkat di mana dia berada. Selalu memberi kontribusi dengan ide-idenya, dengan planning-planningnya, dengan kinerjanya, dengan keterampilannya, dengan ilmu pengetahuannya, dia memberi kontribusi di dalam lingkungannya. Nah, jadi sekali lagi, pribadi yang kuat ini akan berdampak di dalam Tuhan, di tengah-tengah umat Tuhan, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Ingat, inilah yang harus tercipta, ini harus ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kita jadi pribadi yang kuat gitu loh. Sehingga dimanapun kita berada, kehadiran kita dinantikan, kehadiran kita dirindukan, kehadiran kita menjadi berkat di setiap hari dalam kehidupan kita. Di gereja, di masyarakat, di sekolah, dimanapun saja berada, kehidupan kita menjadi dampak. Karena apa? Kenapa kita bisa berdampak? Karena kita memiliki pribadi yang kuat, pribadi yang mempunyai standar baik di dalam Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, dan kita adalah bagian dari keluarga Kristen yang kuat.